Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Husna dari Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Nah, pada video kali ini saya akan mereview buku dari Bapak Agus Hermawan yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Konseling Islam adalah proses pemberian nasihat dan bimbingan dengan tujuan yang pertama, membantu pemulihan mental dan emosional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kemampuan adaptasi. Yang ketiga, mencegah masalah kejiwaan. Prinsip konseling Islam meliputi panduan wahyu, kewajiban konselor, serta pentingnya konselor yang taat kepada Allah. Psikoterapi Islam bertujuan untuk menyembuhkan gangguan mental dan spiritual melalui pendekatan Islami dengan objek seperti mental, spiritual, moral, dan fisik. Nah, adapun metodenya yaitu mencakup pendekatan ilmiah, keyakinan, otoritas, intuisi, dan tasawuf. Nah, adapun persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, keduanya berfokus pada membantu klien untuk mencapai pemahaman dan perubahan diri. Sedangkan perbedaannya, konseling cenderung berfokus pada masa kini dan masa depan individu yang sehat secara mental. Sementara psikoterapi fokus pada masa lalu yang menyasarkan individu pada gangguan mental. Pandangan Islam mengenai hakikat manusia mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan religius. Manusia adalah makhluk religius yang fitrahnya mengarahkan kepada pengabdian kepada Allah dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Dengan berbagai potensi yang diberikan, manusia memiliki kemampuan memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghadapi ujian dan cobaan dalam hidupnya. Nah, kebutuhan manusia akan terapi atau konseling dalam Islam didasari oleh adanya ketidakseimbangan yang mungkin terjadi pada aspek-aspek tersebut, seperti kegelisahan psikis, tekanan sosial, ataupun godaan hawa nafsu. Islam memberikan panduan dan konseling untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia dalam aspek-aspek tersebut, agar mampu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Psikoterapi Islam memiliki sejarah panjang sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Islam telah memberikan kontribusi penting dalam bidang penyembuhan mental dan fisik melalui pendekatan yang berbasis Al-Quran dan doa. Psikoterapi Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pengobatan fisik dan yang kedua ada pengobatan spiritual. Teknik-teknik dalam psikoterapi Islam mencakup doa, ibadah, zikir, dan puasa yang menyembuhkan gangguan psikis serta menguatkan spiritualitas. Teknik-teknik umum psikoterapi seperti terapi perilaku, kognitif, dan kelompok juga digunakan. Namun, Islam menambahkan dimensi spiritual untuk mendukung kesehatan jiwa. Nah, psikoterapi Islam juga terkait erat dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya, termasuk konseling, psikologi, dan psikiatri. Psikoterapis baik dari latar belakang psikologi maupun kedokteran bekerja untuk meningkatkan kesehatan mental klien dengan pendekatan yang sesuai. Namun, psikolog tidak meresepkan obat, berbeda dengan psikiater. Nah, untuk materi selanjutnya adalah pengertian sehat dan sakit. Sehat dan sakit adalah kondisi yang saling berhubungan. Dalam berbagai budaya, sehat biasanya diartikan sebagai tidak adanya keluhan fisik. Sementara, sakit adalah ketidakmampuan untuk berfungsi normal. Dalam Islam, kesehatan tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual dan mental, di mana Al-Quran menganggap penyakit bisa bersifat jasmani dan rohani. Nah, kesehatan jiwa itu penting dalam Islam, di mana stres dan depresi dapat memengaruhi fungsi tubuh. Penanggulangan gangguan jiwa melibatkan pengobatan medis dan spiritual, serta permohonan doa kepada Allah. Nah, sakit dianggap sebagai ujian Allah untuk menguji kesabaran dan iman. Dengan kesabaran, maka seseorang dapat mendapatkan pahala dan menghapus dosa, menjadikan sakit sebagai bagian dari ujian yang menguatkan iman kita. Materi selanjutnya adalah tentang manajemen prosedur konseling dan terapi Islam, yaitu serangkaian langkah yang diikuti oleh konselor atau terapis
untuk membantu klien mengatasi masalahnya dengan tetap mematuhi aturan yang ada. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama adalah wawancara awal, yang kedua proses terapi, yang ketiga tindakan, dan yang keempat adalah mengakhiri terapi. Kemudian ada model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Nah, terdapat 8 model. Yang pertama ada psikoterapi dengan keimanan, yang kedua psikoterapi melalui ibadah, yang ketiga psikoterapi dengan puasa, yang keempat psikoterapi dengan haji, yang kelima ada psikoterapi melalui sadar, yang keenam ada psikoterapi melalui istighfar, dan yang ketujuh ada psikoterapi melalui zikir. Nah, sekarang adalah kekurangan dan kelebihan. Nah, buku ini memiliki kelebihan yaitu mampu menjelaskan secara rinci tentang psikoterapi menurut sudut pandang agama Islam. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang gambaran bagaimana praktiknya psikoterapi Islam ini dalam kehidupan sehari-hari yang bahasanya cukup mudah untuk dipahami, sehingga cocok sebagai buku penunjang atau referensi pada mata kuliah psikoterapi Islam. Nah, selain ada kelebihan, pastinya ada kekurangan, yaitu pada buku ini kurangnya detail pada tiap praktik yang harus dilakukan oleh individu, seperti seberapa banyak dan minimal pengimplementasian dari praktik psikoterapi ini, sehingga masih sedikit ambigu atau rancu untuk dipahami oleh orang-orang awam, dan juga masih banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penulisan setiap katanya. Nah, itu tadi ya teman-teman mengenai review buku dari Bapak Agus Hermawan yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.